绝不会坐视不理，他绝不会善罢甘休。你们还要对付我吗？也依然无法改变屠龙系垫底的命运。垫底？但血蛇果核却蕴含毒素。那导师，你可是解毒的办法？我虽能帮你解毒，但贾森是你的导师，你现在情况比较特殊，如果不能尽快解毒，贾森导师，求你救我！Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Star Master episode ke-10. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 10 diawali dengan Gu Zhenfeng bersama Aileen yang masuk ke dalam kantor Departemen Bela Diri berada. Mereka berdua menemui ketua departemen bernama Ketua Yao. Ketua Yao di sini mempersilahkan Gu Zhenfeng untuk sementara waktu berada di dalam kantor Departemen Bela Diri, asalkan selama di tempat ini Gu Zhenfeng tidak membuat sebuah masalah. Jika sedikit saja membuat masalah, Ketua Yao tidak akan segan-segan untuk mengusir Gu Zhenfeng. 不是屠龙系，你最好规矩点，别怪我将你赶走。 顾导师，最近这段时间就委屈。 Sebelum Aileen pergi, dia meminta maaf karena Gu Zhenfeng harus menumpang dulu di kantor Departemen Bela Diri. Jika nanti renovasi dari kantor kelas pembunuh naga sudah selesai, Aileen berjanji akan segera memberitahu Gu Zhenfeng. Dia juga berniat mengajak Gu Zhenfeng makan malam hari ini karena ingin membicarakan pengobatan penyakit yang dimiliki oleh dirinya. Namun sayangnya karena Gu Zhenfeng akhir-akhir ini sedang sibuk, dia meminta Aileen untuk menunggu terlebih dahulu sampai dia ada waktu luang. Aileen pun bisa memahami kesibukan dari Gu Zhenfeng serta meninggalkan kartu namanya agar kelak Gu Zhenfeng mudah untuk menghubunginya. 帮我治好病，什么条件我都答应。晚上你有时间吗？我想请你吃个饭。那好吧。 Setelah Aileen pergi, Gu Zhenfeng merasa kalau perkembangan dari Akademi Dragon King dari tahun ke tahun semakin bagus. Tak lama kemudian muncul beberapa orang guru yang sebelumnya bertemu dengan Gu Zhenfeng di sebuah taman. Mereka bertiga terlihat tidak senang dengan kehadiran Gu Zhenfeng di dalam kantor Departemen Bela Diri dan meminta Gu Zhenfeng untuk segera keluar sekarang juga karena dia tidak diterima di tempat ini. 是你。 这里不欢迎你。 Dengan wajah yang tenang, Gu Zhenfeng meminta 3 orang guru di hadapannya untuk tidak melakukan provokasi. Jika tidak, dia akan melaporkan kejadian ini kepada Liu Suzhou dan tentu saja hal tersebut akan membuat 3 orang guru tersebut mendapatkan hukuman. Gu Zhenfeng juga menyebutkan kalau Liu Suzhou memberikan perlindungan penuh kepada dirinya dari setiap orang yang ingin membuat masalah. Jika orang tersebut tidak senang dengan Gu Zhenfeng, mereka bisa langsung menghadap kepada Liu Suzhou. Meskipun sudah menggunakan nama Liu Suzhou sebagai perlindungan, 3 orang guru di hadapan Gu Zhenfeng masih saja terus keras kepala. Mereka sangat yakin kalau Gu Zhenfeng tidak akan mampu mengangkat posisi kelas pembunuh naga yang berada di peringkat terbawah. 绝不会坐视不理，他绝不会善罢甘休。你们还要对付我吗？也依然无法改变屠龙系垫底的命运。垫底？ Mendengar ucapan tersebut tentu saja membuat Gu Zhenfeng tertawa. Dia menganggap kalau murid-murid kelas pembunuh naga tidaklah bodoh, melainkan mereka belum menemukan guru yang tepat saja. Dalam penilaian kelas yang akan dilakukan beberapa bulan lagi, Gu Zhenfeng sangat yakin kalau kelas pembunuh naga yang dia pimpin akan menginjak-injak kelas bela diri yang sekarang berada di posisi teratas. 而是外系导师太愚蠢，就能将你武道系踩在脚下。 Ucapan Gu Zhenfeng ini tentu saja tidak bisa diterima oleh salah seorang guru bernama Jason. Dia merasa kelas bela diri sama sekali tidak pantas untuk dibandingkan dengan kelas pembunuh naga. Namun ya apa daya, di sini Gu Zhenfeng meminta mereka semua untuk pergi sekarang daripada terus mengerubung seperti lalat yang kelaparan. Waduh, kerat banget nih Bang MC. 辛苦的，你不要以为有刘喜尊撑腰。你的话我会一字不漏地转告刘喜尊。贾森导师，我修炼时遇到了麻烦，
Ketika para guru meninggalkan Gu Zhenfeng, mereka didatangi oleh salah seorang murid gendut yang mengeluh tentang kultivasinya yang sedikit terhambat. Si gendut ini kemudian menceritakan kalau dia ingin menerobos ke ranah perunggu awal dan ketika ingin menerobos dia sering mengalami masalah di dalam meridiannya. Bahkan si gendut seringkali muntah darah jika menggunakan keterampilan Qi dari dalam meridian dan sudah 3 hari permasalahan ini selalu terjadi kepada si gendut serta kedatangannya kali ini menemui para guru adalah untuk meminta sebuah petunjuk. 我最近初级青铜初期，有一种想吐血的感觉。 Pak Guru Jason yang sebelumnya menentang Gu Zhenfeng memberikan penjelasan kalau si gendut hanya perlu beristirahat sejenak. Dia akan mencari tahu penyebab utama kenapa si gendut muntah darah saat mengeluarkan keterampilan Qi. 你这是走火入魔的征兆，一切等我找到原因再说。你不要听他的。 Tiba-tiba saja Gu Zhenfeng menyambung pembicaraan dengan berkata kalau si gendut jangan menghiraukan saran dari para guru. Tentu saja ucapan Gu Zhenfeng tersebut punya alasan kuat di mana jika si gendut menghentikan latihan maka dia akan gagal menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Dan bisa dipastikan pelatihan yang selama ini dijalani oleh si gendut akan sia-sia saja. 很可能走火入魔，变成废人。难怪刘细尊看不起你们。 你们在吵什么？ Ucapan dari Gu Zhenfeng tentu saja memancing kemarahan dari Pak Guru Jason karena menurutnya jika gendut memaksakan latihan maka dia akan kehilangan meridiannya yang terus terkikis. Lagi-lagi hal ini membuat Gu Zhenfeng heran dan kembali meragukan kredibilitas dari para guru yang ada di dalam Akademi Dragon King ini. Tak lama kemudian datang ketua Yao ke hadapan mereka semua untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Si Pak Guru Jason menjelaskan kepada ketua Yao kalau Gu Zhenfeng mendapatkan perlindungan langsung dari Liu Suzhou dan meminta si gendut untuk terus melakukan latihan padahal kondisinya saat ini tidak memungkinkan. 低调，但可惜总有人不长眼招惹我。 Pak Guru Jason menganggap kalau Gu Zhenfeng malah seperti ingin membunuh si gendut. Ketua Yao pun langsung menanyakan kebenaran ucapan dari Pak Guru Jason kepada Gu Zhenfeng langsung. Gu Zhenfeng kemudian menjelaskan kalau Liu Suzhou meminta dia untuk tidak menonjolkan diri di dalam Akademi Dragon King ini. Akan tetapi ada beberapa guru yang malah tidak menyukai cara dari Gu Zhenfeng dan melakukan beberapa provokasi kepada dirinya. Sementara untuk masalah si gendut, Gu Zhenfeng menjelaskan kalau dia berniat membantu kultivasi si gendut yang terhambat selama beberapa hari ini karena dia mengetahui sebenarnya gendut bukan sedang kelelahan, melainkan ada sebuah racun yang membuat gendut gagal untuk berkembang. 海乐修炼出现问题，随时可能走火入魔。他这不是走火入魔，而是中毒了。是不是服用过天地灵材？ 为我买了一颗稀少的血蛇果。 Untuk membuktikan kebenarannya, Gu Zhenfeng lekas bertanya kepada si gendut apakah dia akhir-akhir ini ada mencoba untuk menerobos dengan meminum sebuah pil Tian Diling. Si gendut membenarkan hal tersebut di mana beberapa hari yang lalu dia mencoba untuk menerobos setelah ayahnya memberi sebuah pil dari darah ular langka dengan harga yang cukup mahal. Gu Zhenfeng menyebutkan kalau pil darah ular langka sebenarnya tidak beracun, akan tetapi inti darah ular tersebut memiliki sebuah racun yang membuat tangan dari si gendut timbul bercak-bercak hitam. 也是吃下血蛇果之后出现的吧？ Sontak hal ini membuat si gendut kaget karena dia tidak menyangka kalau Gu Zhenfeng tahu semua detail permasalahan yang sedang dia alami. Tak lupa gendut juga meminta saran untuk menghilangkan racun ular yang ada di dalam tubuhnya kepada Gu Zhenfeng. Gu Zhenfeng kemudian menjelaskan kalau dia bukanlah guru dari Departemen Bela Diri, jadi sebaiknya gendut meminta bantuan kepada Pak Guru Jason sebagai salah satu guru yang ada di Departemen Bela Diri. 但血蛇果核却蕴含毒素。那倒是，你可是解毒的办法。我虽能帮你解毒，但贾森是你的导师，你现在情况比较特殊。 如果不能尽快解毒， 贾森老师，求你救我！ Pak Guru Jason terlihat panik ketika diminta bantuan untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh si gendut dan dia langsung meminta bantuan kepada ketua Yao untuk menangani permasalahan yang sedang dialami oleh si gendut.
Ketua Yao secara khusus meminta bantuan kepada Gu Zhenfeng untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh dari si gendut. Meskipun Gu Zhenfeng bukan guru dari Departemen Bela Diri, akan tetapi dia juga masih berada dalam satu naungan yaitu Akademi Dragon King. 顾导师，你虽非我武道系的人，学生有难，还请你帮忙解毒。 Karena Ketua Yao sudah meminta langsung, maka Gu Zhenfeng juga akan mencoba untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh dari si gendut. Akan tetapi dalam proses penyembuhan, Gu Zhenfeng sangat berharap tidak ada guru lain yang ikut campur atau memprovokasi dirinya lagi. 但如果你能突破到青铜初期，到时再解毒将简单许多。强行突破会不会出现意外？ Gu Zhenfeng segera meminta gendut untuk mengikuti semua instruksinya di mana racun di dalam tubuh si gendut akan secara otomatis menghilang jika si gendut sudah mencapai ranah perunggu awal. Kemungkinan kekebalan tubuh dari si gendut akan jauh lebih baik. Gu Zhenfeng di sini berencana membantu si gendut dalam menerobos terlebih dahulu lalu melihat perkembangan racun yang ada di dalam tubuh si gendut. Ketua Yao sendiri terlihat cukup khawatir karena dia takut tubuh si gendut tidak akan mampu jika harus dipaksakan untuk menerobos ke ranah perunggu awal. Gu Zhenfeng meminta Ketua Yao untuk tenang karena dia juga tidak akan bermain-main dengan nyawa dari si gendut. 强行突破会不会出现意外？我不会拿凯勒的性命开玩笑的。 Hendak dimulainya bantuan dari Gu Zhenfeng ini juga sekaligus menutup episode 10 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.